kemarin ada yang sempat bertanya. Jadi ada tamu. Saya itu kedatangan salah satu tamu. Dia bertanya, maaf ini Abi, apakah aku ki dosaku besar? Sudah banyak kemaksiatan, dosa-dosa yang saya lakukan. Bahkan mungkin kalau diukur tuh sama gunung. Ini maafnya ngomong Abi. Itu lebih tinggi, lebih banyak dosa-dosa saya ketimbang gunung-gunung yang Allah ciptakan. Gunung-gunung yang ada di dalam dunia. Katanya seperti itu. Saya ketawa. Emang dosa apa yang sampean perbuat? Emang dosa apa yang kamu buat? Kata saya gitu kan. Hah? Aku takon. Dosa apa sih mbok lakoni kok sampai-sampean berkata bahkan ndak dibanding Gunung Uhud, gunung yang ada di dunia lebih besar dosaku. Pokoknya semua maksiat tapi udah saya lakukan, judi, mabuk-mabukan, di kafe, dimanapun, aku selalu hadir dan aku selalu ada di situ. Katanya gitu. Dan bahkan maafnya ngomong, main perempuan, main wanita, itu pun sudah saya kerjakan, sudah banyak saya lakukan Nabi. Bahkan di sampai umur sekian, di umur 40 tahun lebih, saya masih seperti ini. Dan tapi alhamdulillah saya punya niatan untuk bertaubat. Bahkan saya pernah mengerjakan musyrik, saya pernah datang ke Gunung Kawi. Tak koin, ngopo sampai ke Gunung Kawi kata saya. Sampai ngapa datang ke Gunung Kawi? Sampai minta apa itu? Ya niatnya untuk minta pesugihan Nabi supaya rezekinya lancar untuk berbuat kemaksiatan itu enteng gitu. Ya, itu ada orang yang seperti itu. Masya Allah kata saya. Alangkah seperti itunya yang dia lakukan gitu. Ya. Nah, ini orangnya kemarin tak suruh datang, cuma belum tahu ini masih ada kesibukan mungkin. Jadi belum sempat datang ke majelis. Ya, kita doain mudah-mudahan besok-besok orangnya datang ke sini dan kita tahu siapa mereka gitu ya. Jadi saya katakan saya ngomong sama dia. Walaupun kamu menyekutukan Allah, walaupun kamu sudah musyrik, walaupun banyaknya dosa yang kamu perbuat, jikalau kamu benar-benar dalam hati punya niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha maha mengasihi, maha menyayangi. Dan Allah itu maha memberikan rahmat untuk semua hamba-hambanya yang bagaimana hambanya telah benar-benar bertaubat dan benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala di sisa umurnya. Jadi gini, mungkin banyak hadis yang menerangkan bahwasanya dosa daripada seorang orang yang menyekutukan Allah dan dosa daripada seorang penyihir, maaf, ya. Itu pun dosa, salah satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Jadi emang ada dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Itu maksudnya bukan Allah nggak mau mengampuni dosa mereka, enggak. Nah, ini harus sampai dengarkan. Nah, ini sampai catat. Jadi yang tidak Allah ampuni dosa-dosa mereka, penyihir, orang yang musyrik menyekutukan Allah, tidak akan Allah ampuni jika mereka mati berakhir nyawanya dalam keadaan masih menyekutukan Allah ataupun masih dalam keadaan menjadi seorang penyihir. Contohnya maafnya ngomong banyak di sekitar kita dukun-dukun kan gitu. Bagaimana dukun Nabi dalam keadaan mati mereka belum bertaubat kepada Allah, sedangkan dalam hidupnya apa? Mereka selalu menyekutukan Allah. Bahkan bantuan mereka, khutam-khutam mereka, semuanya adalah jin dan setan-setan yang terkutuk. Nah, jika mereka mati dalam keadaan seperti itu, nah itu yang dikatakan oleh Allah, yang dikatakan di dalam banyak-banyak riwayat bahwasanya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Tapi hanya Allah yang tahu. Ini a'lamu mala ta'lamun kata Allah. Hanya saya yang tahu. Kamu semua nggak akan tahu. Saya lebih tahu daripada kamu. Nah, tapi yang diutamakan apa? Yang ditanyakan tadi,
Saya masih hidup di umur 40 ke atas, dosa banyak yang saya perbuat, kira-kira Allah masih mengampuni saya enggak? Akan diampuni. Sampean umur 50, mau sampean umur 60. Jika sampean benar-benar punya niatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunata taubati. Lakukan salat taubat kepada Allah. Setelah selesai melakukan salat taubat, belajar untuk melakukan perintahnya Allah, salat 5 waktu. Minta tolong pada kiai, minta tolong datang pada Pak Ustadz, minta tolong kepada sekitar orang-orang tetangga atau siapa keluarga ada yang bisa, ada yang lebih alim, ada yang tahu agama, tanya cara-caranya sholat. Tanya baca-bacaannya sholat, belajar. Maka kerjakanlah sholat 5 waktu. Setelah bertaubat dan banyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim, seterusnya. Maka insya Allah di situ Allah akan mengampuni semua tobat-tobat hambanya yang mereka benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berputus asa. Bagi siapapun, ya, bagi siapapun yang hadir di majelis, yang hadir datang di majelis ini dengan membawa dosa sebanyaknya, jangan putus asa. Kita di sini ada kegiatan manakib, kita di sini ada kegiatan torekoh, bahkan majelis taklim seperti ini. Apa? Untuk membuka pintu hati kita. Karena apa? Kita membaca istighfar, kita membaca sholawat, bahkan kita membaca maulid kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sekali-kali untuk menyerah. Karena apa? Ada salah satu di sini diterangkan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah. Nah, di sini diterangkan fa insyaallah wa in ahadun minal musyrikinas tajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi summa ablih ma'manahu dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Jadi apa kata Allah? Dan jika di antara kamu musyrikin, ya, ini seorang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, ya, orang yang menyekutukan Allah sudah benar-benar besar dosanya. Kemudian dia meminta tuntunan, dia ingin bertaubat kepada Allah, lindungilah dia, amankan dia, itu maksudnya. Amankan, lindungi dia, pastikan dia benar-benar ingin bertobat kepada Allah. Maka apa? Ya, demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Karena mereka tidak tahu. Makanya mereka selalu berbuat maksiat kepada Allah. Walaupun dia tahu, tapi mereka tidak tahu. Walaupun mereka tahu, tetapi dia sebenarnya tidak tahu akan hukum-hukum Allah. Tadi tuntun dia. Tuntun. Hantarkan, kalau sampai tidak bisa, hantarkan ke tempat orang-orang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Islam di sekitar sampean. Sampean ajarkan semua. Sampean datangi, belajar salat taubat, belajar lain sebagainya. Ya, fa insyaallah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa sampean. Jadi di sini dikatakan, bahkan diterangkan di ayat ini, sekalipun misalnya pencuri yang di saat itu dikepung orang dan mereka masuk di dalam pagarnya rumah salah satu orang, ini misalnya dalam keadaan mereka masih dikejar-kejar. Nah, mereka masuk pagar, mereka masuk di belakang, akhirnya yang punya rumah keluar. Dan si pencuri sempat mengatakan, ya sobat, hai sedulurku, hai kawanku, saya minta tolong lindungi aku untuk sementara ini. Tolong, aku sedang dikejar-kejar orang. Dah, bagaimana hukumnya untuk orang melindungi? Nah kan gitu. Dan itu seorang pencuri. Nah itu lindungilah. Karena apa? Salah satu Rasulullah SAW mengatakan, lindungi, walaupun itu kepahitan, lindungi dulu. Walaupun itu barang kemaksiatan, jika memang itu bisa menyelamatkan si A atau si pencuri, maka selamatkan dulu. Sekalipun dia pencuri, selamatkan dulu. Nah, maka si yang punya rumah, ya udah kamu diam di sini. Nanti setelah orang-orang pergi, nanti saya akan bicara, saya akan ngomong sama kamu. Iya Bapak, terima kasih misalnya. Jadi apa? Setelah orang-orang itu pergi, akhirnya mereka ditanya, kamu mencuri kenapa? Saya mencuri karena saya banyak kekurangan. Saya mencuri karena keluarga saya kurang dan ekonominya sangat miring. Misalnya. Ya. Jadi apa kata Bapak itu? Emang kamu nggak punya kerjaan?
cari kerjaan susah, Pak. Nah, kita kembalikan lagi sama hukum Allah dan hukum alam di dalam dunia ini. Khususnya maafnya ngomong di negara kita tercinta. Nah, jadi ya kita harus tahu. Sekarang kita bisa ngasih masukan. Sekarang saya sudah menyelamatkanmu, maka tolonglah bantu aku. Kamu saya cariin kerjaan dan kamu berkembalilah, bertaubatlah, berlarilah fafiru ilallah, larilah kepada Allah. Maka fa insyaallah semua dosa-dosa kamu nanti dan akan diampuni oleh Allah dan keluarga kamu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya Allah. Yaitu maka si pencuri itu bisa bertaubat dan mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa jadi nantinya si pencuri itu lebih ngalim daripada bapak yang mengajarkan apa? Islam, mengajarkan taubat kepada si pencuri. Jadi intinya gini, orang itu menjaga baju yang bersih supaya tidak kotor itu lebih berat daripada orang mencuci baju yang sudah kotor. Apa artinya? Orang itu lebih susah, lebih berat menjaga apa? Keimanan, ketakwaan, menjaga keilmuan itu lebih susah daripada orang yang sudah banyak dosa dan orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih gampang daripada orang yang menjaga baju supaya bajunya tidak kotor. Jadi di dalam Islam itu tidak ada yang tidak bisa. Bahkan tidak ada yang Allah katakan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang ahli dosa nggak akan saya ampuni dosanya. Enggak. Allah tetap mempunyai sifat innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ghafurur rahim. Maka jangan takut. Seorang orang pendosa, seorang orang maksiat, jangan takut. Saya tunggu kalian semua untuk berpulang kepada Allah. Berpulang dalam artian untuk bertaubat kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Mari saya tunggu di majelis saya. Banyak kok. Bahkan orang-orang yang mendekat saya dari orang-orang golongan bakul tua sekalipun, mau bakul figur sekalipun, datang ke pondok saya, datang ke sini. Saya tetap muliakan mereka karena mereka adalah tamu-tamu saya. Banyak. Kemarin juga bos figur datang ke rumah. Mereka bertanya, adakah masih harapan? Mirip pertanyaan seperti ini. Saya enggak, tetap jawaban saya enggak jauh dari apa yang saya jawab. Makanya apa? Sayyidina Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu berkata, orang yang menjaga bajunya, ya, orang yang menjaga bajunya dari supaya agar tidak kotor, itu lebih susah daripada orang yang berdosa. Mereka bertobat kepada Allah. Maka apa kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir? Lihatlah seorang kafir dan lihatlah dirimu. Jika melihat seorang kafir, maka berkatalah dalam hatimu, mungkin hari ini saya sebagai orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah dan dia adalah seorang kafir yang tidak menyembah Allah sama sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan karena Allah Maha Besar. Bisa jadi nanti di akhir hayat saya, ya kalau masih saya dalam keadaan iman dan takwa. Kalau dalam keadaan berdosa, alangkah rugi saya. Tapi mulianya seorang kafir, bila mana mereka sekarang kafir, nanti di akhir hayat, mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka bertobat, dan mereka mati dalam keadaan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Akan lebih mulia seorang kafir dibanding saya. Supaya apa? Supaya hati kita lemah lembut, supaya hati kita tidak sering berprasangka buruk kepada orang lain. Itu supaya hati kita tidak gampang suudzon sama orang, tidak gampang membenci orang, tidak gampang memusuhi orang, tidak gampang meremehkan orang. Insya Allah hati kita akan selalu tenang, ya. Nah, itu ya. Nanti monggo kalau masih ada pertanyaan lagi, siapapun boleh. Bebas, monggo mau tanya di bab apapun, mau bertanya di
bab masalah apapun di dalam kehidupan, insya Allah nanti akan kita cocokkan dengan kajian Islam. Ya.